Pengertian teknologi pendidikan adalah suatu disiplin ilmu yang memfokuskan diri pada upaya memfasilitasi proses belajar manusia melalui identifikasi, pengembangan, perorganisasian, dan pemanfaatan secara sistematis seluruh sumber belajar serta pengelolaan proses tersebut. Kata teknologi dalam teknologi pendidikan berasal dari bahasa Yunani teknologia yang merupakan gabungan dari tekne yang berarti seni atau kerajinan, keterampilan, dan logia yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Secara etimologis, kata ini berarti studi sistematis tentang seni dan kerajinan atau penanganan sesuatu secara sistematis. Unsur-unsur teknologi pendidikan meliputi unsur pelaku pendidik dan peserta didik, unsur media, alat dan bahan pembelajaran, unsur gagasan, konsep, prinsip, dan teori pembelajaran, serta unsur manajemen, perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pembelajaran. Selain itu, landasan ilmu seperti psikologi, pedagogik, komunikasi, komputer, dan desain juga menjadi bagian penting dengan prinsip dasar seperti pendekatan sistem dan orientasi pada peserta didik. Selain unsur-unsur tersebut, landasan ilmu yang menjadi bagian penting dalam teknologi pendidikan meliputi psikologi, pedagogik, komunikasi, komputer, dan desain pembelajaran. Prinsip dasar yang dijalankan dalam teknologi pendidikan antara lain pendekatan sistem dan orientasi pada peserta didik, memastikan bahwa pembelajaran dirancang secara menyeluruh dan berfokus pada kebutuhan dan karakteristik pelajar. Tokoh-tokoh pelopor teknologi pendidikan. Tokoh pelopor teknologi pendidikan di Indonesia yang paling dikenal adalah Profesor Dr. Yusuf Hadi Miarso Magister Sains. Beliau adalah salah satu generasi pertama yang mempelopori perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia sejak awal tahun 1960. Selain mempelopori, beliau juga aktif dalam pembentukan Asosiasi Profesi Teknologi Pendidikan di Indonesia pada akhir tahun 1980. Profesor Dr. Yusuf Hadi Miarso bisa disebut sebagai tokoh pelopor dan bapak teknologi pendidikan di Indonesia yang kontribusinya sangat besar dalam bidang ini, mekanisme penguatan atau reinforcement dalam belajar sehingga hubungan antara stimulus dan respon menjadi kuat. Tokoh pelopor kedua ada Edward Thorndike, menghasilkan sejumlah hukum belajar yang menjadi dasar penting dalam pembelajaran. Thorndike menekankan mekanisme penguatan atau reinforcement dalam belajar sehingga hubungan antara stimulus dan respon menjadi kuat. Yang ketiga ada Maria Montessori, mengembangkan metode pembelajaran Montessori yang berpusat pada anak dan memberi kebebasan belajar sesuai minat dan kecepatan masing-masing siswa yang dikenal luas secara global. Asas-asas teknologi pendidikan. 1. Asas kebebasan. Peserta didik diberi kebebasan memilih pendidikan dan keterampilan sesuai potensi, bakat, dan kemampuan yang dimiliki. 2. Asas Tutwuri Handayani. Asas ini menekankan pendidikan dilakukan tanpa paksaan dengan memberikan bimbingan yang mengembangkan potensi alami peserta didik, memantau perkembangan mereka, dan membantu saat diperlukan. Pendidikan juga harus menciptakan keterlibatan, tidak memanjakan peserta didik, dan menumbuhkan kemandirian. Ketiga, asas landasan kultural. Pendidikan harus menghormati kebudayaan yang ada dan melestarikan serta mengembangkan kebudayaan melalui proses pendidikan. Keempat, asas landasan psikologis. Pendidikan harus memahami aspek kejiwaan manusia, terutama proses perkembangan dan belajar peserta didik, sehingga metode pendidikan bisa disesuaikan dengan psikologi perkembangan peserta didik. Kelima, asas landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kemajuan pendidikan sangat terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan harus mengadopsi dan memanfaatkan teknologi dari berbagai bidang ilmu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung perkembangan zaman.
Langkah pengembangan iptek dalam pendidikan meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan teknologi, dan evaluasi. Asas-asas tersebut juga mencangkup prinsip menciptakan pendidikan yang inklusif, adaptif, terhadap perubahan teknologi, dan berlandaskan pada nilai-nilai budaya serta agama yang luhur dengan tujuan mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara efektif dan efisien.